live juga. Oke, standby. Kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan masa Gitu. Dan untuk episode kali ini kita coba bakal ngebahas mengenai sepeda yang lagi trending nih saat ini nih. Nah kebetulan di samping gue ini, coba Om perkenalin Om siapa sih? Oke, nama gua Topik, tapi di dunia sepeda lebih dikenal dengan nama Danke. Panggilan saya Opa di dunia sepeda. Nama saya Andiko. Kayaknya yang paling senior ya di antara kita Toku. Paling tofu. Oke. Paling Bisa toku. terlihat dari rambutnya warna merah. Iya. Saya rada-rada Irlandia. Sedap. Sama dong. For your information. Sama. Lu Irland mana lu? Irland Timur. Irland Timur. Aduh. Ah, Didengar-dengar nih sebagai ketua komunitas nih, kalau boleh jelasin nih Om, secara yang Om tahu nih, Om sebenarnya komunitasnya bergerak di bidang apa sih? Dan kalau nama komunitasnya itu apa? Oke, komunitas sepeda kita namanya Primafix. Anggotanya tuh semua kebanyakan anak-anak muda lah ya. Mulai dari SMP, SMA sampai kuliah, bahkan sampai yang ada kerja ya. Ya udah. Salah satunya ada juga penasehatnya sebelah nih, Opa. Yoi. Opa didaulat jadi penasehatnya. mantap. Ya, menurut anak-anak cocok lah untuk dituakan. Berarti penasihat kalau berarti seperti kayak dewan pembina kalau di partai Om. Kawan bin. Kawan Di dunia sepeda ada. Kawan bin. Kawan bin. Oke. Ketua Dewan Pembina. Kalau ngomongin komunitas nih, untungnya tuh untuk teman-teman ikut komunitas sepeda itu sebenarnya apa sih Om? Apakah kita diajarin bagaimana naik sepeda yang baik dan benar, attitude di jalanan, apa gimana? Kenapa Primafix dibuat itu ya karena kita ngelihat banyaknya mereka yang bermain sepeda tapi main sepedanya tuh kalau kutipnya asal gitu. Jadi mereka yang nggak merhatiin safety ridingnya, safety aid-nya, semua perlengkapan buat main sepedanya tuh nggak ada. Jadi dulu tuh kebentuk Primafix itu karena ngelihat mereka yang bergerombol cuma nongkrong doang main sepeda, kenapa nggak dibentuk jadi satu komunitas. Jadi komunitasnya juga dibuat jelas ada ART-nya. Jadi ada visi, ada misi. Jadi kegiatannya juga nggak cuma bersepeda tok gitu kan. Jadi kegiatannya tuh ada yang lo mainin ini sepeda gitu kan. Jadi lo harus tahu sepeda lo seperti apa. Terus kalau ada masalah di sepeda lo tuh lo harus apa. Nah, itu diajarin di komunitas. Terus kegiatan positifnya selain bersepeda nggak asal-asalan, kita diajarin ada yang namanya rolling thunder. Jadi konvoy tapi yang jelas safety-nya ada gitu kan. Terus ada kegiatan untuk kesosialnya. Oh ada ya? Ada sosialnya tuh kita lebih banyak malah di bulan puasa kemarin kita udah berjalan hampir 4 tahun kegiatan itu rutin. Jadi ada orang lain di luar mungkin Oke, sahur. kita singkat aja. Kita sering dipergunakan karena masa kita sepeda cukup banyak untuk menyuarakan kepentingan lain ya. Oke. Yang kita sepakati, kita suarakan. Tapi Kita pernah kumpulkan 1000 tanda tangan loh. Wih, Oh iya benar. 1000 tanda tanda tangan. tangan tuh. Itu Dihitung tuh Pak. Ya, di depan FX. Masya Allah. Iya. keren. Belum Itu- bisa disebut ya. Tapi itu kegiatannya lebih ke Ah, sosial iya. ya berarti ya? Hah? Ke sosial. Sosial melihat kita udah punya nama masalah gitu, punya orang banyak nih ya, punya Masa power banyak. Iya punya power. Nah, dideketi kita. Hmm. Oke, kita suarakan ini. Contohnya kira-kira apa sih Om? Apakah mungkin Mau dia? Rahasia? Nggak ada masalah. Nggak masalah. Sedikit politis. Oh, oke. Kita pernah ingin membebaskan yang terduga salah tangkap. Oh, Delapan. Nah, kasus JIS ya. Oh, yang iya. ini ya, Tahu, apa tahu, namanya? tahu. Di mana mereka Kasus office JIS. boy-nya. Oh, yang Ya Ya. dulu orang tahu namanya Jakarta International School, tapi sebenarnya Jakarta Intercontinental atau apalah International.
interstudies Tapi memang gitu Tapi poinnya, banyak kita dilibatkan karena orang melihat kita tuh aktif juga. Keuntungannya kita untuk naik sepeda itu dari sehat. Selain sehat itu sebenarnya apa sih? Kalau sehat ini kita tahu ya. Iya. ya memang selain sehat harusnya memang ada ya. Jadi kita ada gerakan secara nggak langsung ikut gerakan Go Green kan, peduli lingkungan, bebas polusi. Sepeda juga kan udah jadi mobilitas sekarang gitu kan, orang yang sekolah, kuliah, kerja bahkan gitu kan, ada sampai ke bentuk ada bike to work gitu kan. Baik tuh. Jadi ya memang ya kalau dibilang keuntungannya banyak selain sehat, banyak. Kalau dari sisi komunitas ya banyak lah, mereka banyak belajar sesuatu yang lebih ketimbang hanya goes bersepeda doang. Berarti kayak buat event kayak gitu. Ada Punya acara juga ya. kita pernah juga beberapa kali buat event gitu kan. Jadi memang ada regenerasi lah. Jadi dari yang paling senior kita anggap senior, mereka tuh yang bisa ngajarin gitu kan ke bawah tuh, ini loh cara bikin eventnya gitu. Ya sebentar. Kemudian action. Nah Om, tadi kan mengenai kegiatan sosial yang Om tadi suarakan yang sifatnya mungkin kegiatan sosial yang lebih sedikit ke arah sifatnya politis ya. Namun kegiatan sosial lain yang seperti sifatnya kegiatan Kayak ada kayak gini gak misalnya? Kemanusiaan lah ya. Ya kemanusiaan kayak Kemanusiaan. ngebantu atau kita berbagi makanan, berbagi sembako kayak gitu, kayak ke panti asuhan kayak Ada gitu. nggak sih? Ada nggak kayak sih? gitu. Ya. Ada. Jadi 4 tahun berturut-turut kita rutin memang ada. Kan kalau di luar kegiatannya ada sahur on the road. Iya. Oh ya. Lebih banyak orang bilang Mudaratnya. mudaratnya malah kan. Hmm. Tapi kalau kita kasih nama kegiatan kita malah pakai hashtagnya bukan sahur on the road. Tuh kenapa tuh? Jadi kita malah kita sahur bareng anak yatim. Wih, Kita gila. datang ke panti asuhan. Iya. Jadi ada kita kebetulan kan karena memang bulan puasa mendekati Lebaran, kita ada bagi zakat, santunan, sama apa kemarin itu lebih sering ke pakaian mereka untuk ibadah, sarana mereka untuk ibadah itu kita bantu. Kayak gitu. untuk apa kalau misalkan dari sumber pendanaan itu mungkin Primafix sendiri open donasi gitu melalui promosi ke media Instagram kah atau Ya kalau promosi keluar enggak, kebetulan kita memang jelas ada ADART ya. Jadi ada iuran awal kita masuk berorganisasi, terus ada iuran per bulan. Jadi kita dari situ nggak tertutup kemungkinan memang ada pihak luar yang mau Nyumbang juga. jadi donatur. Relawan ya. Donatur. Ini tamu yang kita tunggu tuh. Betul. Jagoan Ini bikers siapa? juga. Nih, Jagoannya nanti- datang. Nanti pacarnya Parto. Gak tahu. Oke. Oke. Nah, terus balik lagi nih Om. Ini komunitas Primafix ini udah berjalan berapa tahun ya? Semenjak dari dibuat dan Sebenarnya nama Primafix itu muncul setelah ada komunitas kita tapi yang cuma nongkrong gitu doang. Cuma nongkrong goes bareng udah. Namanya dulu awalnya Northfix. Awalnya tuh anak-anak utara lah, cuma karena komunitas fix gear itu kan masih sedikit, kita gabung nongkrong tuh, cuma lama-lama kayaknya kenapa harus bawa nama North gitu loh. Jadi kita buat sendiri lah, namanya kebentuk namanya Primafix. Kalau nggak salah itu kita awal terbentuk tahun 2013. berarti Sampai terhitung sudah sekarang berjalan udah 7 tahun namanya. Cukup lama juga. Lumayan. Keren nih komunitas gue. Wah, gila. Gue bangga sih aku masuk komunitas itu sih ya. Dan sampai ada ADART-nya loh. Ada, gua Kayak- memang ngebentuk komunitas biar nggak cuma sekedar komunitas begitu tok gitu loh kan, sama kayak ini kita nih obrolan masa Gitu. 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 Bisa, Aku gitu. buat kayak begitulah, jadi memang lebih strukturnya ada lah. Tetap terkonsep ya. Konsep. Gue mau nanya nih, sebenarnya tuh anak yang dari Opa atau Om lihat nih, kebanyakan tuh anak muda atau anak-anak zaman sekarang, bapak-bapak itu bersepeda emang karena tujuan kebutuhan untuk mereka olahraga kah atau ya karena gengsi kayak gitu? Yoi. Nah, Kayak itu tuh. nih teman-teman pada sepeda gitu. Kayaknya yang mau dari- selevel umur saya ya.
Iya, misalnya yang Bapak lihat baca lah. pribadi dia ya. Bisa. Oke, jadi. untuk separuh baya, usia baya, setengah baya, sepeda itu memang dicari sehatnya. Tapi untuk umur segitu mereka juga harus mengangkat proudnya dia, Gengsinya. gengsinya dia. Dia manajer, direktur, ya, komisaris atau apa. Mungkin nanti yang orang-orang Dia akan beli seperti- sepeda yang mahal-mahal. Brompton om ya. Brompton. Lu berjejer Brompton. 100 ada. Iya. 100 apa? 100 Brompton. Berjejer semua. Iya, Ya, benar. memang kalau ditanya untuk ukuran saya ada prestis. Bukan sepeda kaleng-kaleng lah Asik. yang dipakai. Tetap om, berarti prestis dan proud itu emang orang nggak bisa terhindar dari hal itu om ya berarti. Gak usah jauh-jauh deh, ngeliatnya kayak gini aja nih gitu kan. Kayak gini nih. Iya, kayak gitu aja. Ini kan Coba nih harganya berapa? harga. Oke. Biar kaget. Biar kaget. Harga. Waduh, udah lupa ya harga berapa. Paling PCO sekarang frame-nya aja nih. Ini yang kuning ya? Ya, yang kuning. Ini frame-nya kuning ya, batangan kalau bahasa. Ya, om. batangan. Mungkin sekarang 2 juta kali om ya? Baru atau second? Kalau baru udah nggak ada ya. Iya, udah nggak ada sejarah. Ya kemungkinan mungkin orang bawa selundupin 1-2 biji mungkin ada. Adalah bengkel-bengkel yang Mandel. ngadepin gitu. Cuma yang pasti memang jenis sepeda yang kita Velgnya? pakai. Ah, yang Nah, kita tuh, yang pakai segi itu. 5, velgnya itu. Iya, Coba. kenapa itu ada? Itu digitnya 6 lah. Enggak yang dep. Kenapa ada Digitnya nilai? enak. Kenapa ada nilainya ya? Karena mungkin itu bukan lokal gitu kan. Yang pasti itu import semua. Yang lo pegang itu wheelsetnya belakang itu memang khusus track. Ini kan jenis sepedanya track. Iya. Fixie itu sebenarnya track sepedanya. Track bike. Track bike. Jadi yang memang nggak pakai rem. Oh. Jadi kalau orang bilang brakeless ya brakeless, fixie lah brakeless. Cuma kalau nggak tertutup kemungkinan kayak pemula atau yang ada nambah safety-nya, dia biasanya pakai rem. Nah kalau yang gue pakai itu, kenapa itu itu nama wheelset belakangnya memang khusus track. Itu Aerospoke namanya. Itu Amerika. Itu lumayan harganya sob. Iya. Itu baru hampir 6 juta. Baru. Nah, itulah kenapa kita gengsi. Aduh. kenapa kita gengsi? Karena belum diproduksi di dalam negeri. Kenapa Itu kita aja. gengsi-gengsian? Karena belum Enggak, Indonesia diproduksi belum ada di ya dalam produksi ini ya, kayak gini. Apa? Ada Denos itu ada. dari- Denos itu Denos Indo ya? Denos itu Indo. Indonesia. Tapi mungkin kualitasnya Iya jauh. Jauh. Itu karbon, sementara Denos itu dari aluminium dilapis sama plastik model karbon. ya. Kalau ini karbon. Fiksi itu identik dengan karbon. Karbon Satu jari keangkat ini tuh semua sepeda. Masa? Iya. Makanya kenapa raket yang enteng tuh bahannya harus karbon, karena karbon itu enteng Pak sepeda badminton. Enggak, walaupun apapun Iya, itu, iya. tapi iya. emang karbon itu bikin jadi suatu hal yang enteng. Meringankan metal. Bener dong. Benar. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nih di berita kemarin, gue nonton, gue nih nonton ya kan. Wih, malu ada berita nih. Nonton. Wih, di berita balik. Di CFD rame banget sepeda. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa di CFD itu rame segitu ramenya? Apakah karena memang mereka gabut ya kan, nggak bisa naik motor? Karena PSBB motornya pada dijual beli sepeda. Ya? Iya benar. Apa gitu? Enggak, gini, selama pandemi. Aduh, Kan nggak ada duit, nggak kan? punya duit, dia kan jual motor pakai apa? Beli Sepeda. Ya udah gitu. Karena mereka naik sepeda. Motornya sekolah ya. Iya, motor sekolah. Motor sekolahin dulu beli sepeda ya udah. Gimana Gitu. kalau menurut pesepeda senior nih? Ya, sesepuh. Opa. Jawab. Mungkin dari Opa Iya. dulu deh, yang bisa. Iya, dari- Opa nih kan kayak lebih luas nih. Ya kemarin itu kan memang setelah diumumkan bisa CFD oleh gubernur, kita strict banget, kita patuh. Tidak ada CFD, kita tidak jalan. Bayangkan. Saya tidak mau atau kami tidak mau bersepeda diganggu oleh mobil dan motor di samping kiri kanan kita. Itu bukan car free day, itu membahayakan sepeda malah. Iya. Gitu kan? Jadi pas tanggal kemarin ditutup semua, mobil motor tidak boleh masuk, ya berarti kesempatan kita. Di situ ramenya dan di situ kayak kotak Pandoranya. Wih. Iya. Kayak lagi di Amsterdam. Oh,